Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat menampilkan hasil diskusi kami berupa video yang berjudul Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan dengan 6 pemateri, yaitu pemateri pertama Nabil Al-Nasaf, pemateri kedua Sukma Dewi, pemateri ketiga Warfani, pemateri keempat Cindy Aulia Putri, pemateri kelima Nur Adila, dan pemateri keenam yaitu Muhammad Fahran Asufi. Nah, untuk tidak memperpanjang lagi, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yaitu Nabil Al-Nasaf. Di sini saya akan membahas materi mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama itu pengertian ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Berarti ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Yang selanjutnya, bela negara. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang selanjutnya, poin 1, wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut Suryo Mataroman, definisi ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin mencakup pengertian tentang keamanan nasional dan upaya-upaya yang diturunkan untuk menjaga dan meningkatkan keamanan tersebut. Konsepsi atau doktrin ketahanan nasional ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dan lembaga-lembaga negara dalam menjaga keamanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai kondisi merujuk pada kondisi atau situasi di mana negara memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman dan bahaya yang mungkin terjadi. Dalam kondisi tersebut, negara memiliki sistem pertahanan yang kuat, sumber daya yang memadai, dan masyarakat yang stabil dan terorganisir dengan baik. Terakhir, ketahanan nasional sebagai strategi ialah upaya untuk mencapai kondisi ketahanan nasional yang diinginkan melalui berbagai tindakan strategis. Strategis ketahanan nasional ini dapat mencakup kebijakan keamanan nasional, sistem pertahanan, dan kebijakan luar negeri, serta mengintegrasikan berbagai komponen keamanan seperti militer, intelijen, dan keamanan cyber. Secara keseluruhan, ketahanan nasional merupakan konsep multidimensional yang melibatkan berbagai aspek keamanan nasional dan membutuhkan upaya yang terpadu dari berbagai pihak untuk mencapai kondisi ketahanan yang diinginkan. Baik, itu saja dari saya. Dilanjutkan untuk pemateri berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional berdimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu pertama, ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan kesatuan nasional dan juga mampu untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu ada ketahanan sosial dan budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia serta kemampuan menangkal penetrasi
budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Yang ketiga itu ketahanan politik. Yang keempat ialah ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang kelima ialah pertahanan keamanan. Selanjutnya itu ketahanan nasional berlapis, yang dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu pertama, ketahanan diri. Ketahanan diri adalah kemampuan individu untuk mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri dari ancaman dan bahaya yang dapat merugikan kesejahteraannya. Yang kedua itu ketahanan keluarga. Yang ketiga itu ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah mengacu pada kemampuan suatu wilayah untuk bertahan dan melindungi diri dari ancaman baik dari dalam maupun luar wilayah. Yang keempat ialah ketahanan regional. Yang kelima ialah ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara sering kita temukan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1. Bela negara dapat dibedakan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik atau disebut juga secara militer ialah cara memangkul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan bela negara secara non-fisik atau disebut secara non-militer ialah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan tanah air, serta berperan aktif dalam mewujudkan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. B. Alasan mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri yang kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti di bawah ini. Yang pertama, ketangguhan. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Yang kedua, keuletan. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, identitas. Identitas adalah ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya. Selanjutnya, integritas. Integritas adalah kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamnya, baik bersifat potensial maupun fungsional. Selanjutnya, ancaman. Ancaman yang dimaksud di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual atau kriminal dan politis. Baik, selanjutnya masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Submateri yang pertama yaitu sumber historis, ketahanan nasional dan bela negara. Nah,
Secara historis atau secara sejarahnya, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat yang bernama SSKAD. Nah, pada tahun sekarang telah berganti nama menjadi Sesquad atau Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat yang dinaungi oleh TNI Angkatan Darat. Nah, pada tahun itu juga sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Nah, pengaruh tersebut menjalar sampai kawasan Indochina satu persatu hingga kawasan Indochina tersebut menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Di tahun tersebut juga terjadi beberapa gerakan komunis seperti di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis di Indonesia sendiri telah mengalami pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. Namun, akhirnya pemberontakan tersebut dapat diatasi. Nah, karena dapat diatasi, maka ancaman dari komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa ini telah mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis. Padahal banyak negara-negara lain yang tidak mampu mengatasinya. Nah, karena sebuah ide-ide tersebut atau pemikiran tersebut, maka lahirlah sebuah istilah bernama ketahanan nasional. Nah, pada tahun 1973, secara resmi, konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, yakni TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978. Nah, dengan perkembangan tersebut, selanjutnya rumusan ketahanan nasional masuk ke dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, kemudian dari GBHN 1993 sampai terakhir GBHN 1998. Subbab yang kedua yaitu sumber sosiologis, ketahanan nasional dan bela negara. Nah, pada awal mulanya, ketahanan nasional ini bermula dari ancaman perang dingin terhadap budaya dan kebangsaan dari negara-negara lain. Atau yang mana intinya ketahanan nasional itu pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia yang sedang menghadapi dinamika masyarakatnya sendiri. Karena beberapa konsep tersebut, maka bentuk ancaman di era modern ini semakin luas dan semakin kompleks. Bahkan ancamannya bisa berupa sifatnya non-fisik dan non-militer. Kemudian, ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkal dalam suasana sekarang. Sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik antara lain budaya dan kebangsaan. Subtopik yang ketiga yaitu sumber politik, ketahanan nasional, dan bela negara. Nah, sumber politik ketahanan nasional itu adalah sebuah lembaga pertahanan nasional atau Lemhanas. Nah, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, konsep ketahanan ini dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978. Nah, kemudian, apa sih nama badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia ini? Nah, nama badan khususnya itu yaitu Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, pusat laboratorium menyelenggarakan fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai koordinasi dan penyusun kebijakan teknis, sistem, dan metode penelitian serta pengukuran ketahanan nasional. Yang kedua yaitu pengumpulan dan pengolahan data, penelitian dan pengukuran ketahanan nasional. Yang ketiga yaitu sebagai koordinasi dan penyusun kebijakan teknik sistem dan metode pelatihan kepemimpinan tingkat nasional atau National Leadership Training Lemhanas Republik Indonesia bagi calon pemimpin bangsa. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan dan pengelolaan data, penelitian, dan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dibawakan atau disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, D. Argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan
Pada kita, konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1960-an. Namun demikian, seperti hanya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang esensi dan urgensi pertahanan nasional dan bela negara. Yang mana materi ini membahas dua hal, yaitu yang pertama tentang esensi dan urgensi pertahanan nasional, dan yang kedua tentang esensi dan urgensi bela negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi pertahanan nasional. Pada hakikatnya, pertahanan nasional merupakan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara dalam menghadapi masalah atau berbagai ancaman, yang mana pada dewasa ini spektrumnya semakin luas dan semakin kompleks. Nah, hal yang menjadikan pertahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Asagatra, yang mana Asagatra ini terdiri dari dua hal, yaitu Pancagatra dan Trigatra. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Trigatra dan Pancagatra. Trigatra atau bisa disebut juga dengan 3 aspek kehidupan alamiah terdiri atas 3 aspek. Yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Dan yang terakhir yaitu gatra keadaan dan kedudukan penduduk. Yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan kedudukan wilayah suatu negara meliputi bentuk negara tersebut. Seperti yang pertama, luas wilayah negara. Ada negara yang memiliki luas yang berbeda-beda. Ada yang memiliki wilayah yang luas dan ada pula negara yang memiliki wilayah yang kecil. Yang kedua, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Dan yang terakhir, yaitu daya dukung wilayah negara. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik itu kualitas maupun kuantitasnya, sangat diperlukan dalam kehidupan nasional. Oleh sebab itu, kekayaan alam yang kita miliki perlu kita jaga dan kita lestarikan. Adapun hal-hal yang terkait dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, yaitu yang pertama, potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan. Yang mana hal itu mencakup tentang sumber daya alam hewani, nabati, serta tambang. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam, yang mana pemanfaatan sumber daya alam ini harus dilakukan dengan baik, yaitu dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Serta yang terakhir yaitu kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Gatra selanjutnya yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra penduduk ini sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Sebagaimana yang kita ketahui, penduduk merupakan sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau suatu wilayah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pancagatra. Pancagatra ini meliputi 5 hal. Yang pertama, gatra ideologi. Yang kedua, gatra politik. Yang ketiga, gatra ekonomi. Keempat, gatra sosial budaya. Dan yang kelima, gatra hankam atau pertahanan dan keamanan. Yang pertama, gatra ideologi. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting dalam melangsungkan kehidupan, karena kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal. Nah, dengan bersatunya negara, maka keamanan dan pertahanan nasional sangat diperlukan. Yang kedua yaitu gatra politik. Gatra politik ini berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, sehingga keadaan tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan ke depannya. Nah, dengan politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Yang ketiga, gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara tersebut, yang mana bidang ekonomi berperan langsung dalam pemberian dan distribusi kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, gatra sosial budaya. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa
baik fisik maupun jiwanya. Kondisi sosial budaya masyarakat di Indonesia didukung oleh Sloka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selama Sloka Bhinneka Tunggal Ika ini dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka tingkat ketahanan sosial budaya masyarakat akan relatif terjaga. Nah, yang terakhir yaitu Gatra Pertahanan dan Keamanan Negara. Unsur pertahanan negara merupakan salah satu fungsi dari pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Baiklah, saya di sini akan membawakan materi kelima, yaitu esensi dan urgensi bela negara. Yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama, pengertian dari bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara ini terbagi menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Baiklah, yang pertama yaitu bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang isinya keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan menjadi TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Pelatihan dasar kemiliteran ini diselenggarakan melalui rakyat terlatih yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Unsur dari rakyat terlatih ini yaitu seperti resimen mahasiswa atau Menwa, perlawanan rakyat atau Wanra, pertahanan sipil atau Hansip, Mitra Babinsa, dan yang terakhir organisasi kemasyarakatan pemuda yaitu OKP. Fungsi dari rakyat terlatih ini terbagi menjadi 4, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan yang terakhir perlawanan rakyat. 3 fungsi yang disebutkan yang di awal itu dapat dilakukan pada masa damai atau masa keadaan darurat sipil atau bencana alam. Fungsi yang terakhir yaitu perlawanan rakyat ini merupakan fungsi yang dilakukan dalam keadaan darurat. Apabila dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasikan dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas teritorial. Penempatan tugas ini dapat disesuaikan dengan latar pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil, misalnya dokter, pengacara, akuntan, penerbang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang isinya yaitu keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal atau non-formal dan jalur non-formal. Adapun cara lain untuk ikut berupaya dalam bela negara secara non-fisik yaitu membayar pajak. Maksud dari membayar pajak yaitu bentuk bela negara secara non-fisik di bidang ekonomi. Dengan penerimaan bayar pajak, negara dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak warga negara. Pajak ini berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi atau peningkatan harga. Inflasi ini terjadi karena uang yang beredar sudah terlalu banyak sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak agar peningkatan inflasi dapat terkontrol. Baiklah, sekian materi saya kembalikan kepada moderator.
Karena seluruh pemateri telah menyampaikan hasil materinya, maka selanjutnya akan ke sesi tanya jawab baik via WhatsApp. Kepada seluruh teman-teman yang merasa kurang paham atau ingin bertanya, bisa menanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih.